Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Retno Murwanti selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku konsumen beserta teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil studi lapang kami tentang analisis persepsi masyarakat terhadap beras organik. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Siti Nadiro, dengan NIM 21103210007 dan rekan saya Syarah Lubdani dengan NIM 21103210043. Pertanian organik merupakan salah satu cara alternatif menuju pembangunan pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Perkembangan pertanian organik di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat. Hal ini dikarenakan munculnya kesadaran masyarakat akan pentingnya produk yang sehat dan ramah lingkungan. Pada gambaran tempat studi kasus terdapat 3 poin yang akan kami bahas. Yang pertama, profil usaha. Yang kedua, identifikasi produk. Dan yang ketiga, faktor produksi. Profil usaha. Profil usaha di sini yaitu Desa Lombok Kulon, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso yang merupakan tempat produksi beras organik atau botani. Desa ini mempunyai kelompok tani yang membudidayakan padi organik, yaitu kelompok tani Gapoktan Al Barokah, dengan produksi utamanya yaitu beras organik aroma, beras organik merah, dan juga beras organik hitam. Gaboktan Al Barokah berdiri tahun 2008 dan saat ini tahun 2023 sudah memiliki luas lahan organik sekitar 105 hektar dan dengan produksi rata-rata 35 ton per hari. Identifikasi produk. Nama produk yaitu Botanik atau Bondowoso Beras Organik, nama perusahaan Gapoktan Al Barokah, dan alamat perusahaan di Desa Lombok Kulon, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso. Faktor produksi. Pada setiap perusahaan yang akan memproduksi suatu produk, pasti menggunakan faktor produksi agar produk yang akan diproduksi bisa berhasil. Beberapa faktor yang digunakan pada produksi beras organik ini diantaranya adalah lingkungan dan tanah pada daerah tersebut yang mendukung dan sumber daya manusia yang memiliki pemikiran bahwa pupuk organik lebih baik digunakan disebabkan karena kelangkaan pupuk kimia yang pada saat itu dibatasi oleh pemerintah. Dapat beberapa manfaat pada beras organik. Yang pertama, beras organik aromatik, yaitu untuk meningkatkan kekebalan tubuh, baik dan aman untuk penderita. Untuk biaya dari produksi beras organik itu terdiri dari biaya tetap dan juga biaya variabel, di mana biaya tetap tersebut terdiri dari mesin pengering gabah, mesin giling padi, mesin vakum packing, dan juga mesin pemisah beras, di mana umur ekonomis dari biaya tetap atau mesin-mesin tersebut yaitu 5 tahun. Jadi di sini kami menggunakan penyusutan dengan jangka 5 tahun, di mana mesin pengiring gabah tersebut yang harga awalnya 100 juta dengan penyusutan 20 juta, dan mesin giling padi 125 juta dengan penyusutan 25 juta, dan mesin vakum packing 13 juta dengan penyusutan 2 juta 600, dan mesin pemisah beras 80 juta dengan penyusutan 16 juta. Jadi total dari biaya tetap tersebut yaitu sebesar 1.060.000. Sedangkan pada biaya variabel terdiri dari gabah, transportasi, packing, dan juga gaji, di mana harga gabah sebesar 340 juta, transportasi 5 juta, packing 51 juta, dan gaji karyawan 14 orang sebesar 35 juta. Jadi total biaya variabel yaitu 431 juta. Nah, untuk kelayakan usaha, ya, nah, untuk menghitung kelayakan usaha pada total biaya yaitu 432 juta 60.000 dan penjualan per bulan yaitu 516 juta dan keuntungan per bulannya yaitu 83 juta 940.000 dan untuk RC rasionya yaitu 1,2. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya organik ini layak untuk dikembangkan. Permintaan terhadap beras organik tidak terlepas dari peran konsumen dalam menilai dan mengidentifikasi produk tersebut, sehingga nantinya akan memutuskan melakukan pembelian atau tidak. Sedangkan penawaran yang dilakukan perusahaan terhadap penjualan beras organik yaitu berkaitan dengan jumlah barang dan harga jual suatu produk, dengan melihat target pasar yang akan dituju. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa permintaan dan penawaran pada beras organik menghasilkan sebanyak 34 ton beras setiap bulannya. Setiap bulan, penawaran dan permintaannya selalu sama dikarenakan pabrik ini menargetkan dan hanya bisa menggiling atau memproduksi beras organik sekitar kurang lebih 5 ton. Tapi ini tidak menentu dikarenakan Gapoktan Al Barokah memproduksi ketika hanya ada pesanan saja atau hanya orderan saja. Variabel penentu dalam perilaku konsumen ada 4, yaitu yang pertama, variabel sosial, yang kedua, kebudayaan, yang ketiga, pribadi, dan yang keempat, psikologis.
Pada dasarnya, konsumen tidak akan sembarangan membeli suatu produk. Aman atau tidak produk tersebut dikonsumsi dalam jangka waktu panjang dan juga dampak apa saja yang akan diakibatkan ketika mengkonsumsi beras organik. Pada beras organik, manfaat yang akan didapatkan oleh konsumen tentu saja sangat banyak, terutama pada kesehatan. Segmentasi pasar untuk beras organik yaitu mengarah kepada masyarakat yang berusia 25 tahun ke atas. Namun, bukan hanya masyarakat yang berusia 25 tahun yang dapat mengkonsumsi, melainkan semua usia mulai dari anak-anak, remaja, bahkan lansia juga bisa mengkonsumsi beras organik. Strategi pemasaran yang digunakan Gapoktan Al-Barokah yaitu berupa promosi melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram untuk mengenalkan produk beras organik kepada masyarakat dan memberikan diskon kepada para pelanggan dan juga membuka outlet secara langsung agar masyarakat dengan mudah dapat membeli beras organik tersebut yang terletak di Kota Bondowoso. Pengembangan usaha beras organik di Lombok Kulon ini dilakukan dengan pengenalan produk ke berbagai wilayah dengan memanfaatkan sistem teknologi, yaitu penyebaran pamflet di sosial media, baik di Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Selain itu, Gapoktan Al-Barokah juga mempromosikannya dengan mengikuti pameran-pameran yang diselenggarakan oleh kampus, sehingga banyak produk mereka yang sudah dikenal oleh kalangan mahasiswa, dosen, dan masyarakat. Nah, ini adalah tabel karakteristik responden. Tabel 1 dapat kita simpulkan bahwasannya rata-rata responden berumur produktif dengan persentase 53,3% berumur antara 18 sampai 25 tahun, 10% berumur 25 sampai 35 tahun, 23,3% berumur 6 sampai 45 tahun, 10% berumur 4, 6 sampai 55 tahun, dan 3,3% berumur 50 sampai 60 tahun. Nah, analisis persepsi responden terhadap beras organik. Pada data yang sudah diperoleh menunjukkan persepsi masyarakat dalam pembelian beras organik dengan tujuan untuk rasa ingin mencoba beras organik dengan persentase tertinggi yaitu sebesar 62,1%. Dan pada pengonsumsian beras organik untuk kesehatan sebanyak 43,3%. Pembelian beras organik terdapat beberapa persepsi masyarakat bahwasannya penggunaan beras organik dapat dikonsumsi untuk kebutuhan pokok. Nah, sedangkan persepsi masyarakat terhadap harga beras organik, terdapat 20% masyarakat tidak menyetujui bahwasannya harga beras organik yang terjangkau, 31 netral, dan 37,9% setuju. Akan tetapi, dari data yang diperoleh dari faktor harga, masyarakat sudah menyadari bahwasannya kualitas beras organik lebih baik dibandingkan dengan beras pada umumnya. Hal ini dapat ditunjukkan pada persentase subpoin kualitas dan manfaat beras organik, yaitu 53,3% dan 43,3% berturut-turut. Faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap harga beras salah satunya yaitu adalah pendidikan dan juga faktor pendapatan masyarakat. Untuk kendala yang dihadapi oleh Gapoktan sendiri dalam memproduksi beras organik diantaranya yaitu adalah kurangnya pasokan gabah dari petani. Sehingga mengakibatkan permintaan beras organik tidak terpenuhi. Dari kegiatan yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwasannya persepsi responden atau masyarakat menunjukkan bahwa beras organik memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan beras yang pada biasanya. Namun, persepsi responden menunjukkan bahwasannya harga pada beras organik yang masih belum dijangkau karena pendapatan masyarakat yang masih tergolong rendah. Namun, kesadaran akan manfaat dan kualitas beras organik yang lebih baik dibandingkan beras seperti biasanya itu dapat dipengaruhi oleh faktor pendidikan dan pengetahuan yang lebih luas mengenai beras organik. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.